Jadi ini adalah video singkat mengenai Infinix Note 12 dan saya akan bahas apa aja alasan kenapa kalian sebaiknya beli smartphone ini dan juga alasan kenapa kalian sebaiknya jangan beli smartphone ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video, dan saya pengen ngomongin mengenai Infinix Note 12. Sebuah seri dari Infinix yang menurut saya harusnya sudah berganti nama. Karena Note di sini nggak beneran buat taking notes. Secara general sebenarnya saya bingung sama brand yang masih pakai kata Note tapi nggak menyertakan stylus untuk mencatat di smartphone-nya. Karena kayak bohongan aja gitu. Kayak misalkan namanya adalah black tapi warnanya bukan hitam. Itu kan kayak aneh gitu ya. Nah, itu juga terjadi di sini kalau menurut saya. Namanya Note tapi tidak untuk mencatat, tapi cuma ya ukurannya gede aja gitu. Ya udah, gitu aja. Jadi saran saya sebenarnya Infinix sebaiknya ganti nama deh, ganti jangan Note tapi Big gitu. Infinix Big 12 menurut saya lebih make sense karena handphonenya memang lebih besar ketimbang seri yang lain. Tapi untuk speknya supaya mempersingkat waktu saya tuliskan aja di deskripsi, silahkan cek link di deskripsi untuk spesifikasinya saya nggak akan jelaskan. Tapi di sini saya pengen kasih tahu kepada kalian beberapa alasan kenapa smartphone ini sebaiknya kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Dan alasan pertama adalah mengenai performanya yang menurut saya hitungannya oke. Setelah penjajalan lebih dari seminggu, saya mendapatkan kalau smartphone ini sebenarnya memiliki internal storage yang read and write-nya bagus. Kemudian juga prosesornya MediaTek G96 menurut saya cukup stabil dan juga gahar, terutama untuk main game. Misalkan kalau kalian main PUBG Mobile, di sini bisa dapat settingan grafis Smooth Ultra atau HD High. Jadi untuk kelancaran bermain secara umum, ini menurut saya bagus. Dan juga dari hasil benchmark mendapatkan skor yang menurut saya cukup oke lah untuk kategori smartphone ini. Dan saya mendapati sebuah hal yang cukup menarik terkait smartphone ini ketika saya jajal, terutama ketika lagi tes benchmark. Ini adem banget smartphone-nya. Buat main game lama, diulang cycle-nya sampai 20 kali pun, ini terjaga banget suhunya. Dan di sini membuat saya bertanya-tanya, apakah MediaTek G96 memang seadem itu, atau Infinix-nya yang konfigurasinya bikin si MediaTek G96 jadi lebih adem. Karena ini hasilnya jadi bagus di tangan, jadi nggak panas, tapi saya curiga sebenarnya MediaTek G96 tuh performanya bisa lebih dari itu, tapi karena konfigurasinya bikin lebih adem, ya jadinya performanya mentok di situ aja. Jadi mungkin untuk sebagian orang yang curigaan ya, mungkin itu disayangkan, tapi menurut saya ini bagus karena smartphone-nya jadi lebih adem juga. Dan hal berikutnya yang saya suka adalah layarnya AMOLED. Jadi smartphone ini memiliki layar AMOLED Full HD Plus 6,7 inci. Dan seperti smartphone ber-AMOLED pada umumnya, di sini juga ada fitur Always On Display. Dan karena hal ini, menurut saya smartphone ini sudah masuk kategori kekinian dalam hal layar. Dan hal berikutnya yang menurut saya bagus dari smartphone ini adalah biometriknya yang responsif. Meskipun banyak yang menyayangkan ini biometriknya tidak di layar, artinya tidak ada tuh fingerprint di layar, nggak ada. Adanya fingerprint di bagian samping kayak gini. Tuh, kayak gitu. Jadi memang harus di bagian samping yang menyatu dengan tombol home atau pakai face unlock. Tapi nggak masalah karena keduanya menurut saya responsif, dan sebenarnya biometrik yang responsif itu lebih penting ketimbang entah ada di layar atau di belakang atau di samping atau pakai face unlock. Nggak penting ada di mana, yang penting responsif. Karena percuma kalaupun ada tapi nggak responsif. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyindir brand lain ya. Kalian tahu lah. Dan kemudian hal yang terkait software, dan mungkin satu-satunya hal yang saya suka dari hal software di smartphone ini, yaitu adalah shortcut. Jadi di smartphone ini tuh ada shortcut yang isinya tuh cukup membantu, mulai dari ada aplikasinya, ada perintah yang bisa dilakukan di sini. Misalkan screenshot, screen record, ataupun screen lock, itu bisa dilakukan dengan menggunakan shortcut. Dan posisi shortcutnya juga bisa dirubah-rubah entah di kiri atau di kanan. Dan bahkan ketika di dalam aplikasi, ini juga bisa dilakukan. Dan menurut saya ini membantu untuk yang suka multitasking, karena memang smartphone ini RAM-nya juga cukup gede di 8GB, dan juga masih bisa ditambah secara virtual hingga 5GB ekstra, jadi totalnya 13GB RAM. Dan hal terakhir yang saya suka dari smartphone ini adalah kameranya. Cuma kameranya ini juga kebagi dua nih, ada yang saya suka, ada yang saya nggak suka. Dan saya bahas dari yang saya suka dulu, yaitu adalah foto malam hari. Karena hasil foto malamnya menurut saya bagus, terang banget. Meski ada catatan untuk kualitasnya, karena kualitasnya di sini seperti cat air. Karena memang noise reduction dari image processing smartphone ini tuh sangat berlebihan kalau menurut saya, gunanya untuk menerangkan gambar memang, tapi jadi sangat berlebihan dan efeknya foto seperti cat air. Tapi memang tidak di semua kondisi. Ada kondisi tertentu bahkan ini malah meningkatkan sharpness-nya. Jadi memang agak unik nih smartphone ya, agak
inkonsisten. Tapi hasil foto malamnya terang banget kalau menurut saya. Dan lagi yang juga saya suka adalah video kamera depannya yang menurut saya ya oke lah. Jadi kalau buat IG story menurut saya masih aman. Dan saya akan pakai tagline lama yang ada di channel saya. Cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Jadi ini juga nggak sempurna. Ada yang saya suka, ada yang saya sangat nggak suka. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang saya nggak suka, yang pertama adalah foto normal ketika malam. Jadi kalau nggak pakai mode night mode, hasilnya itu waduh. Karena grain-nya banyak banget dan ini sampai kadar mengganggu. Saya bingung kenapa hasilnya bisa sejomplang itu, tapi ya ini mengganggu banget kalau nggak pakai mode night mode. Dan juga kalau dilihat mode-mode yang ada di fitur kamera itu seperti underdeveloped semua kalau menurut saya. Terutama untuk portraitnya. Ini ya hasilnya sangat-sangat kurang ya kalau menurut saya. Seperti nggak ada pengembangannya, apalagi untuk kamera belakang, untuk video, ini nggak ada stabilizernya. Jadi meskipun resolusinya 2K, tapi hasil videonya shaky all the way. Dan saya punya sedikit bahan gibah buat teman-teman ya. Kalau teman-teman sering nyobain smartphone dari China, kecuali yang mainstream ya, jadi mungkin kayak Doogee, kayak apa lagi tuh? Ulefone, yang gitu-gitulah. Kalian bandingin deh mode kameranya sama yang dipakai Infinix. Kemudian kalian compare kualitasnya, hasilnya seperti apa. Mungkin akan menemukan kesamaan 1-2 hal. Jadi ya, saya ngerasa kayak ada semacam kesamaan secara software dengan smartphone-smartphone itu. Apakah jangan-jangan artinya ketika menerima OS-nya, Infinix nggak ngapa-ngapain fitur kameranya? Jangan-jangan juga bisa tuh kayak gitu kejadian. Jadi saya sayangkan sekali karena saya pribadi, saya pernah ke Shanghai, ke pusat-pusat kantornya Infinix, ngelihat lab untuk fotonya Infinix seperti apa. Saya ngelihat keseriusan mereka seperti apa. Jadi saya nggak tahu sih setelah berapa tahun setelah saya ke sana apa yang terjadi di Infinix, saya nggak tahu. Tapi kok mode kameranya begini? Jadi saya agak bingung dan kecewa karena dulu menurut saya oke. 05 terakhir itu bagus menurut saya. Tapi kok sekarang gini? Itu saya sayangkan sih sebenarnya. Dan yang saya sayangkan nggak cuma sampai di situ. Karena yang underdeveloped menurut saya nggak cuma kameranya, tapi juga UI-nya. Menurut saya UI-nya itu tua menurut saya. Saya nggak tahu ya, saya kayak ngelihat handphone Android dari generasi awal Android aja, kayak Xperia, kayak yang gitu-gitu rasanya kayak tua aja. Meski ini memang balik ke selera dan subjektif banget, ini saya aja gitu ya. Tapi saya biasa ngelihat smartphone yang memang lebih premium, ngelihat UI-nya seperti apa. Ketika nerima Infinix, saya ngerasa ini layout-nya tua aja. Nggak seperti yang trendy yang sekarang itu gitu loh. Jadi kalau kalian pakai Infinix, saran saya pakai launcher aja. Itu paling aman. Dan kemudian aspek yang sebaiknya kalian juga pertimbangkan kalau mau beli smartphone ini, yaitu adalah aksesorisnya. Meskipun dikasih aksesoris ini ketika baru beli ya, karena di dalam kotaknya ada. Tapi kalau kalian cari di Tokopedia, di Shopee, di mana lagi, Lazada gitu ya, sulit kawan-kawan. Ada yang jual tapi pre-order. Dan toko yang pre-order menurut saya kayak, ini toko random banget, ini nggak jelas gitu. Dan foto-foto yang ditampilkan bukan tipe ini. Nggak tahu tuh tipe yang mana, handphone Infinix yang mana yang dipajang gue nggak tahu. Jadi membingungkan sekali kalau mau nyari aksesorisnya di luar sana. So ya, aksesoris tuh kalau kalian betah pakai satu ini selama kalian pakai mah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau ganti-ganti, ya pikirkan lagi lah. Dan untuk yang terakhir sebenarnya ini saya nggak tahu ya Infinix sudah berubah atau belum. Tapi saya tuh pengalaman pakai Infinix lama banget. Bahkan kalau kalian tanya ke teman-teman saya, ya, kalian akan tahu kalau saya tuh pengguna Infinix yang cukup loyal sebenarnya. Saya pakai 05 cukup lama, masih ada smartphone sampai sekarang. Kemudian juga orang tua saya tuh masih pakai Hot S3, bayangkan. Itu jadi masih loyal saya pakai sebenarnya. Dan karena saya pakainya cukup lama, jadinya saya tahu kalau Infinix untuk long term update softwarenya itu menurut saya nggak bagus. Karena memang ada update 1-2 kali, tapi nggak ada OS upgrade. Jadi kalian tidak bisa upgrade OS. Itu secara long term. Kalau mereka memang janji sekarang, saya harap mereka memenuhi janjinya di masa depan. Tapi pengalaman saya di dulu-dulu ya, itu nggak ada OS upgrade. Update ada, tapi upgrade nggak ada. Jadi buat kalian yang pengen pakai smartphone ini dalam jangka panjang, menurut saya perlu pegang janjinya Infinix dan
harus siap-siap kecewa kalau memang tidak dipenuhi. Ya karena kalau brandnya ingkar janji kita bisa apa? Hah? Marah-marah di sosial media doang paling, terus udah lupa kan? Cuman itu aja mentok udah. But overall saya harus bilang Infinix Note 12 adalah smartphone yang menarik. Jadi silahkan keputusannya dikembalikan ke kalian. Kalau kalian mau beli, mau pakai silahkan. Dan ini dikirimin sama Infinix untuk dijajal ke saya. Jadi terima kasih kepada Infinix udah tetap mau ngirimin produk untuk dijajal meskipun berapa kali kena gibah ya. Ya, terima kasih Infinix dan semoga produk berikutnya lebih keren lagi dari yang ini. Saya harap ada peningkatan yang cukup signifikan dan ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah dukung channel ini terus-menerus. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!